Ya, namanya orang kan punya problem. Kenapa teman-teman kita dulu ya yang saya bantu kalau ditagih pada ngilang, terutama Pak Heri Lesmana, juga ada Yura, juga malah menjelek-jelekkan kita, ya kan. Memang sudah biasa, bro, gitu. Nah, kemudian saya lanjut lagi mengenai soal Bapak Jokowi. Bapak Jokowi lah yang merekomendasi Ganjar kepada Ibu Mega. Selama ini saya tuh yang heran para pendukungnya kok jadi buyar begini, nggak ada komitmen. Kenapa? Bapak Jokowi lah loh yang merekomendasikan yang namanya Pak Ganjar itu. Ya, keinginan Ibu Mega adalah Puan Maharani sebagai presiden, jadi presiden, maju jadi pilpres. Itu kan, saya lah yang goreng-goreng mati-matian setiap live ya, baik di YouTube maupun di itu. Coba cari lagi deh ulasan kita di YouTube siaran langsung ya, itu bersikeras loh saya nggak mau yang namanya Ibu Mega. Baik di snack video juga ada kontennya ya, saya itu ya dengan lantang saya membicarakan itu. Kalau Ibu Mega mencintai negara Republik Indonesia ini, jangan Puan Maharani. Dengan gampang orang akan menggulingkan seperti Ibu Mega ya pada saat Ibu Mega menjabat. Kalau Puan Maharani itu maju, belajarlah Ibu Mega sebagai ketua umum jangan menjadi sombong. Belajar seperti apa namanya, orang tua jadi panutan. Carilah putra terbaik. Kalau seorang perempuan atau Puan Maharani Anda jadikan namanya presiden, tidak akan lama umurnya seperti umur Ibu Mega pada saat jadi presiden. Kalau cinta NKRI, angkatlah Ganjar sebagai pengganti Bapak Jokowi. Bapak Jokowi lah yang bersikeras mempertahankan yang namanya Bapak Ganjar itu maju jadi pilpres. Marah kurang kayak gimana lagi Ibu Mega terhadap Bapak Ganjar, ya kan? Selama ini udah disentil-sentil. Bukan hanya Bapak Ganjar aja dibilang manuver itu, sebenarnya itu sindiran buat Bapak Jokowi juga. Ya, hanya saja para pendengar, penonton itu nggak mudeng. Itu harapan saya ya. Yang merekomendasi Pak Ganjar itu Bapak Jokowi. Karena Ibu Mega menginginkan Puan Maharani selama ini maju jadi pilpres. Saya nggak habis-habis menggoreng itu loh. Ya, bersikeras sampai saya tuh menangis sedih, meneteskan air mata saya. Pada saat Ibu Mega berencana merekomendasikan Puan Maharani maju jadi presiden, ya kan, saya lah yang menentang. Orang-orang pertama kali lihatlah di situ, di snack video juga ada Nyai Dagelan Politik, juga ada yang di YouTube ya. Itu bersikeras saya yang menentang. Ya, mudah-mudahan suara kita didengar. Kita rakyat biasa. Mudah-mudahan Ibu Mega mendengarkan agar keselamatan bangsa ini ada di tangan Ibu Mega. Kalau Ibu Mega salah pilih, itu salah satunya. Ya, negara kita keselamatannya ada di Ibu Mega. Pilihlah calon pemimpin itu asalkan jangan Puan Maharani selama ini. Tuh saya terkabul. Ya, Bapak Ganjar diangkat atas rekomendasi Bapak Jokowi. Nah, itu satu. Kedua, selama ini saya bilang, andai pun Ibu Megawati tidak mencintai yang namanya Bapak Ganjar atau tidak mencintai dengan Bapak Jokowi, Ganjar dan Bapak Jokowi adalah satu. Ya, keluar saja dari PDI. Itu cetusan saya. Monggo simak, kalian nggak percaya simak semua konten-konten saya yang ada di YouTube maupun di snack video. Keluar saja, tidak masalah. Bapak Jokowi bisa mendirikan partai baru sebagai ketua umum. Ya kan? Saya sudah bilang seperti itu dulu ya. Berapa bulan lalu, belum nyampe setahun, bro. Ya, itu. Saya goreng habis. Ya. Tidak masalah, nggak perlu takut. Saya tuh sambil membalas komentar orang ya, baik di YouTube maupun di yang namanya snack video. Siapapun nanti saya bilang ya, kalau tidak suka dengan Bapak Jokowi, saya tetap akan di barisan Bapak Jokowi. Monggo Bapak Jokowi dirikan partai baru.
ya kan? Agar tidak kalian selalu sebut boneka partai. Ketika Bapak Jokowi ingin menyelamatkan bangsa ini dengan caranya sendiri, kalian tidak mau, ya kan? Nah itu banyak orang yang menentangnya. Sekarang membuat edukasi menyudutkan Bapak Jokowi. Saya tetap kasihan ya sama Bapak Jokowi. Saya tetap setia di barisan pemikiran Bapak Jokowi. Saya tahu Bapak Jokowi orang yang bijaksana, penyelamat bangsa. Meskipun ada orang yang bilang dia bilang pengkhianat dan sebagainya, bagi saya bukan. Ya, dengan cara trik kita agar agar elektabilitas tetangga kita yang selalu politik agama itu bisa di bawah Prabowo, ya kan? Prabowo bekerja sama mau menyelamatkan bangsa ini juga dengan Bapak Jokowi. Karena dengan cara itu, kalau Prabowo untuk sekarang ini kan menang telak Ganjar Mahfud 1 putaran. Apabila itu mencapai 50%, ini analisis saya loh ya, apabila itu mencapai 50%, karena ada 3 kandidat. Nah kalau yang namanya tadi Prabowo di bawah Yohanes, ya otomatis besok Yohanes maju lagi ya putaran berikut. Nah kalau Prabowo bisa melampaui Anies, otomatis Anies tidak bisa maju ya untuk putaran kedua besok. Jadi Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud bisa 2 putaran gitu loh. Itu analisis saya. Ya, bukan pendapat dari siapa-siapa. Ini analisis saya. Bisa menjadi 2 putaran Bapak Mahfud dan Bapak Ganjar besok kalau itu Prabowo di nomor 2, karena putaran berikutnya, tahap berikut Prabowo udah nggak bisa mencalonkan, Anies udah tersingkir. Nah seperti itu bro permainannya ya. Jangan asal menghujat, jangan asal ini, tidak dipikir dulu, dibaca dulu taktik Bapak Jokowi itu seperti apa ya. Meskipun ada beberapa orang tidak sependapat dengan caranya, ya kan. Ini lagi pula bukan Bapak Jokowi yang ngatur, ya kan. Yang menginginkan itu Bapak Prabowo, para yang namanya ini. Nah gini, sekali lagi ya buat kamu pendukung tetangga, kalau Prabowo besok bisa melampaui yang namanya Anies ya, di atasnya Anies elektabilitasnya, AHY berikut bisa maju ya, bisa maju, Anies minggir. Paham ya di situ. Ini kita trik-trik seperti ini, kalau menurut saya trik-trik seperti ini bisa membuat peluang loh bagi siapa saja yang berikutnya. Tidak dengan Anies, nggak bisa lagi. Kalau Prabowo dengan Anies itu saya sudah bilang pendukungnya orang-orang satu, GNPF juga kan. Nah kalau Prabowo nanti di bawahnya Ganjar, dia nomor 2, Anies nomor 3, otomatis Anies terhapus di putaran pemilu berikutnya ya. Pemutaran berikutnya bisa jadi nanti yang namanya AHY bisa masuk jadi kandidat ya. Paham ya di situ. Kenapa ya saya sedih aja, kenapa banyak orang menghujatnya ya, termasuk menghina semua keluarga, bilang dinasti dan segala macam. Keselamatan bangsa ini ya ada pada PDIP juga ya. Itu semuanya harus kerjasama, nggak bisa bekerja sendiri bro ya. Kerjasama, bukan kerja sendiri. Percayalah Bapak Jokowi nggak mungkin dia akan menghancurkan bangsa ini, justru menyelamatkan bangsa ini dengan cara trik beliau itu sendiri. Paham ya dengan penjelasan saya tadi? Apabila Prabowo di nomor 2, Anies otomatis tidak bisa lagi maju. Ada kesempatan buat AHY dan yang lainnya. Salam waras dan